Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, maka mari kita membahas. 3 pembahasan itu kita telah selesaikan pada pertemuan kita beberapa bulan yang lalu. Sekarang mari kita bahas selanjutnya. Lalu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Lalu kita ini tidak hanya menegaskan bahwasanya kita berdiri di atas kafilah orang-orang salih, orang-orang yang syuhada, para nabi dan orang yang cinta kebenaran di atas rel siratal mustaqim. Tapi juga kita memohon kepada Allah supaya kita ini tidak mengikuti golongan dan kaum yang mendapatkan murka dari Allah. Maghdub. Maghdub itu siapa? Orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah golongan Yahudi. Ya, yaitu golongan Yahudi. Di mana kita ketika memohon kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah jalan siratal mustaqim, kita mengikuti jalan siratal mustaqim, lalu kita itu menyatakan kepada Allah supaya kita itu jangan sampai terseret untuk mengikuti orang-orang yang dimurkai oleh Allah dari kalangan Yahudi. Karena apa? Karena sebab. Karena biang kerusakan pada kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kalau seseorang Muslim, mereka tidak mengenali Yahudi, mereka tidak memahami Yahudi, sampai mereka itu mengikuti jalan Yahudi. Di mana jalan Yahudi itu adalah jalan yang bertentangan dengan jalan siratal mustaqim. Dan bertentangan dengan jalan orang yang diberikan nikmat dari para nabi, dari para rasul, orang yang cinta kebenaran, syuhada, dan sholihin. Makanya simpel sekali kalau kita akhirnya mendapati ada orang yang membela Yahudi ketika mereka melampaui batas, ketika mereka mendolimi saudara-saudara kaum muslimin dimanapun. Bukan hanya mendolimi kaum muslimin di Palestina orang Yahudi itu. Karena sesungguhnya karena sesungguhnya orang Yahudi itu mereka memang sifat dasar watak mereka itu berbuat kerusakan. Dan kerusakan yang ditimbulkan oleh orang Yahudi di atas muka bumi ini bukan hanya dalam konteks di dunia, bukan hanya di Palestina, karena Palestina itu salah satu contoh. Tapi sebenarnya kerusakan yang mereka timbulkan dalam kehidupan manusia itu adalah di berbagai macam belahan dunia. Makanya kita bisa mendapati seorang ulama Raghib Ashirzani itu mengatakan, tidaklah kamu mendapati kerusakan apapun di satu negara kecuali pasti ada peran dan andil orang Yahudi di dalam kerusakan itu. Itu kata ulama besar. Jadi tidaklah kita menjumpai kerusakan di berbagai macam belahan dunia manapun itu, kecuali pasti ada andil Yahudi di situ. Yang tentunya terkadang mereka tidak bermain di depan panggung, tapi mereka menjadi aktor intelektual yang menjadikan peristiwa-peristiwa itu, kerusakan demi kerusakan itu menimpa kepada manusia. Karena kita tidak pernah dapati satu bangsa yang paling bengis ketika melakukan kekerasan dan melakukan kerusakan kecuali adalah orang Yahudi. Dan yang mengatakan itu adalah Rabb yang menguasai alam semesta, yaitu adalah Allah. Makanya permintaan kita itu ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Jangan sampai kita itu masuk. Ya. Menyerupai pun jangan. Jangan sampai kita mengikuti jalannya orang Yahudi. Sekarang mari kita bedah dulu sebentar. Jalannya orang Yahudi itu apa? Nanti kita kaitkan dengan peristiwa yang sekarang sedang terjadi menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Karena kalau kita tidak membedah sifatnya orang Yahudi, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, orang itu bisa ngomong dengan kebodohan. Hari ini, banyak orang yang mereka ngomong macam-macam tentang Yahudi, tetapi mereka ngomong dengan kebodohannya. Lalu mereka tidak tahu tentang ilmunya, sehingga mereka berkata yang menambah rumit persoalan yang terjadi di antara sesama Muslim, ketika mereka itu tidak paham bagaimana ilmunya ketika membicarakan tentang orang Yahudi. Kalau kita ingin berbicara tentang orang Yahudi dan berbicara tentang setiap manusia, jangan mengandalkan pikiran kita. Jangan kita bermodal dengan mata kita dan akal kita. Kenapa? Mata kita dan akal kita itu sering salah. Makanya ada orang
Dia pergi ke Israel, ke Yahudi itu. Lalu mengatakan ini Israel baik-baik. Jangan kita berkata kepada satu kaum yang sudah masuk kepada apa yang kita baca pada surat Al-Fatihah, lalu kita mengenali kaum itu dengan mata pikiran kita sendiri, tapi kita tidak mendengarkan penjelasan yang disampaikan Allah. Ini kan keliru banget. Kalau Allah sampai mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran supaya kita tidak termasuk pada bagian golongan orang yang dimurkai oleh Allah, dan seluruh para ulama tafsir sepakat, maghdub ini siapa? Maghdub ini adalah orang Yahudi yang mereka itu dimurkai oleh Allah ketika orang Yahudi itu punya ilmu, mereka faham kebenaran, tetapi mereka tidak mau untuk melaksanakan konsekuensi dari kebenaran yang mereka ketahui. Itulah yang menjadikan mereka itu dimurkai. Dan tidaklah Allah itu murka kepada golongan Yahudi sampai Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kecuali itu memang betul-betul memberikan kerusakan besar pada kehidupan peradaban manusia. Itu adalah ghairul maghdub, orang yang mereka dimurkai oleh Allah. Jadi jangan kita merasa lebih pintar daripada Allah. Ya. Karena apa? Kalau kita, pembicaraan kita tentang Yahudi, kita sudah mulai dengan mata kita, logika dan pikiran kita. Mata kita itu sering ditipu. Hari ini saja kita terkadang kalau melihat film tidak bisa membedakan ini real scene atau ini green screen. Itu nggak bisa. Apakah ini real scene atau ini adalah CGI? Kita nggak bisa membedakan. Betapa lemahnya mata kita itu sering menipu. Berapa banyak orang kalau pada waktu malam melihat bayangan putih langsung mengatakan itu adalah pocong itu. Padahal bisa jadi kalau dia sejenak tidak ketakutan, melihat lebih mendalam dan diperhatikan, sebenarnya itu hanyalah benda putih yang terbang dari kain yang belum kering ketika jemuran belum diambil atau belum diangkat. Tapi karena sudah ketakutan, akhirnya dia berpikirnya itu salah dan mengambil kesimpulan yang salah. Mata kita ini sering menipu. Makanya dijadikan oleh Allah mata kita ketika semakin tua, semakin berkurang daya kita memandang sampai harus pakai kacamata. Dijadikan akal kita sering salah, sering lupa, itu supaya kita paham. Hidup itu tidak mengandalkan mata terus, hidup itu tidak mengandalkan kepala terus, tapi hidup itu mengandalkan sisi Allah yang ilmunya tidak pernah salah. Ini poin penting yang harus kita sepakati. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang, salah satunya yang bicara tentang Yahudi dari versi akalnya, dari versi matanya, gitu, yang sangat subjektif, apa yang dilihat oleh matanya dan apa yang disimpulkan oleh kepalanya dan pikirannya, ya susah, tidak akan ketemu kita. Makanya karena ini merupakan bagian dari ghairil maghdub, kita harus kenali dulu nih, orang Yahudi itu apa? Supaya tidak ada lagi orang yang mereka terkena propaganda media, lalu mereka akhirnya menganggap bahwasanya orang Yahudi atau Zionis itu adalah orang-orang yang mereka itu layak mendapatkan ujian atau orang yang mereka itu mendapatkan kebaikan. Makanya kita harus paham di antara sifat-sifat bangsa Yahudi yang dijelaskan di dalam Quran. Maka ada banyak sekali, mari kita bedah supaya kita nanti tahu kenapa kok kita itu sampai memohon kepada Allah 17 kali, bukan hanya memohon supaya kita diberikan jalan yang lurus, tapi juga kita memohon kepada Allah supaya kita betul-betul tidak terjebak dan kita tidak mengikuti kehidupan dan sifat karakteristik orang Yahudi. Ya. Maka yang pertama kita mendapati orang Yahudi itu menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan ilmu. Ini yang pertama. Makanya Allah sampaikan kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat 71, ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Hei, orang Yahudi, kenapa sih kamu itu suka mencampur adukan yang antara yang hak dengan yang batil dan kalian menyembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun, padahal kalian itu tahu. Padahal kalian itu mengerti. Ya. Jadi salah satu sifatnya orang Yahudi itu yang pertama itu apa? Orang Yahudi itu suka mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Dan mereka itu menyembunyikan ilmu. Mereka berani
untuk menyembunyikan kebenaran yang Allah tetapkan di dalam kitab Taurat, disembunyikan sebagaimana kisah Abdullah bin Salam ketika mendapati orang yang berzina. Itu orang Yahudi itu berani menyembunyikan kebenaran. Padahal ada di dalam kitab Taurat, dan ketika ada di dalam kitab Taurat, mereka itu berani menutupi kebenaran ayat itu dengan tangannya. Dan mereka itu tahu betul bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul seorang nabi dan seorang rasul. Orang Yahudi tahu betul. Ya alam, bahwasanya mereka itu mengetahui sebagaimana mereka itu mengetahui Rasulullah itu sebagaimana mereka itu mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya. Maka sesungguhnya, kenapa mereka akhirnya menolak Rasulullah? Karena mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka menyembunyikan kebenaran. Karena semua yang diceritakan tentang Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab Taurat. Semuanya jelas detail. Tapi itulah karakternya orang Yahudi, menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan ilmu. Makanya ini yang menjadi kita memahami. Berarti tidak ada propaganda media, tidak ada propaganda berita yang ada ketika itu beririsan dengan Yahudi, kecuali pasti kebenarannya disembunyikan. Pasti fakta kebenarannya disembunyikan. Yang ditampilkan itu adalah sebuah kedustaan dan kebohongan. Itu sudah karakter. Dan itu pun akan kita jumpai di media-media internasional yang beririsan dengan kepentingan dan saham orang Yahudi. Kecuali kita akan menjumpai, Allah itu tidak mungkin salah. Jadi namanya cover boot story, bahwasanya ada second opinion, itu nggak berlaku sama orang Yahudi. Itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Tapi ketika sudah Yahudi, mereka tidak bisa melakukan itu. Ya. Karena kalau dilakukan kode etik jurnalistik, Yahudi itu paling tidak bisa melakukan kode etik jurnalistik. Makanya Allah sampaikan dalam surat Ali Imran itu 71 tadi. Kenapa ahlul kitab kalian itu menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu, wa antum ta'lamun, padahal kalian itu tahu. Ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran.